Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum ya aulad? Bagaimana kabarnya sekalian? Iya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan siap mengikuti materi pada hari ini dengan baik. Oke, hari ini kita akan masuk ke bab baru untuk pelajaran PAI ya, di pelajaran kelima atau bab kelima tentang Islam mengajarkan kesucian. Oke, silakan dibuka bukunya, buku PAI-nya halaman 56. Sebelumnya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Anak sekalian, agama kita itu agama Islam, di antara ajarannya itu mengajarkan atau mengajarkan kita umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kalau suci berarti tidak jauh dari kebersihan. Orang yang bersih ya harus juga menjaga kesuciannya. Oke, kita akan membahas arti bersih dan sehat. Ya, sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang kesucian atau cara bersuci, kita akan bahas terlebih dahulu arti bersih dan sehat. Apa itu bersih dan apa sih manfaatnya kesehatan buat kita semuanya? Baik, bersih adalah pangkal dari kesehatan. Itu menurut pepatah dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Kalau kita bersih, badan kita bersih, lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, itu kita akan menjadi sehat hidup kita ya. Oke, menjaga kesehatan adalah tanggung jawab kita semuanya ya, tanggung jawab kita semua, baik ayah, ibu, anak ya, kakak, adik, paman, bibi, semuanya. Bukan orang lain yang menjaga kesehatan atau kebersihan, tapi kita sendiri yang harus menjaga kesehatan atau tanggung jawab kita semuanya. Oke. Apa saja yang harus kita jaga kebersihannya ya? Yaitu kita harus jaga kebersihan rumah kita ya, lingkungan kita, sekolah kita, bahkan tempat ibadah. Ini harus jaga kebersihannya. Supaya apa? Supaya jauh dari penyakit atau kotoran ya. Kalau bersih pasti jauh dari kotoran dan jauh dari penyakit, serta indah dipandang serta enak gitu ya. Rumah kita bersih, enak dilihat, enak dipandang ya. Kelas kita bersih, enak dilihat, enak dipandang, jauh juga dari kotoran. Bahkan tempat ibadah yang bersih ini menjadikan kita beribadah menjadi nyaman dan tenang ya. Ya, kalau ada musola, masjid bersih ya kan, ini ibadah kita menjadi enak gitu ya, nyaman. Oke. Terus apa saja yang harus kita jaga kebersihannya ya? Ya, pertama badan kita ya. Badan kita jaga dengan baik untuk kesehatannya. Caranya bagaimana menjaga kebersihan badan? Caranya yaitu mandi ya kan, 2 kali dalam sehari. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Bangun pagi, siang pulang sekolah boleh, atau mungkin sore ya ketika menjelang maghrib. Ini cara menjaga kebersihan badan kita. Berikutnya berwudu ya. Nah, ini juga salah satu menjaga kebersihan badan kita dan kesucian badan kita. Ya, ini berwudu. Berikutnya juga ada selain mandi, berwudu, juga ada apa? Ada istinja ya. Istinja. Apa itu istinja? Yaitu membersihkan badan kita setelah membuang air kecil atau air besar ya. Jadi ketika habis pipis ya kan, habis pup atau BAB atau buang kotoran ya di toilet ya, atau berak gitu ya. Ya harus dibersih. Nah, harus dibersihkan badan kita. Inilah salah satu istinja ya kan. Istinja adalah membersihkan badan kita setelah buang air besar dan kecil. Ya, ini harus kita jaga kebersihan badan kita. Supaya apa? Kita melakukan mandi, beristinja, supaya badan kita bersih ya, jauh dari penyakit dan bersih dari kotoran. Oke ya. Oke, karena kalau kita nggak mandi, ini badan kita banyak kumannya ya, dari pagi sampai sore bermain atau belajar. Ini ada kuman di badan kita ya, yang timbul dari debu ya kan, dari keringat ya kan, dari apa saja gitu ya yang menyebabkan kotoran. Ini menimbulkan penyakit atau kuman, makanya harus kita bersihkan ya. Oke. Selain badan, yang harus kita bersihkan adalah pakaian kita ya. Pakaian harus kita bersihkan. Kenapa? Karena pakaian ini manfaatnya kan banyak. Kalau nggak kita jaga, ini akan menimbulkan bahaya atau akan menimbulkan kerugian buat kita.
Apa itu fungsi pakaian ya? Itu menjaga kita dari terik matahari ya kan, dari panas matahari ya kan, dari debu yang kotor ya kan, dari benda-benda kotor yang lainnya. Nah, maka harus kita jaga nih pakaian kita ya. Supaya apa? Supaya bersih ya kan. Kalau bersih ya jauh dari kotor dan penyakit. Bagaimana cara membersihkan pakaian kita? Dicuci dengan baik ya kan, dicuci menggunakan mesin cuci boleh ya kan, menggunakan sikat juga boleh, cuci sendiri pakai tangan juga nggak apa-apa ya kan. Ini manfaatnya untuk menjaga kebersihan pakaian ya. Boleh mencuci sendiri ya kan, boleh soal dengan ibunya. Kalau sudah bisa mencuci sendiri saja ya. Namanya mandiri ya kan, membantu sambil membantu orang tua gitu ya. Kalau pakaian kita bersih, dicuci dengan baik, dicuci dengan baik dan bersih, ini manfaatnya banyak ya. Badan kita jauh dari penyakit ya kan, jauh dari kuman ya kan, terus enak dilihat ya kan, pakaiannya bersih, dilihat enak ya kan. Kalau pakaian kita kotor coba ya kan, orang yang mendekat juga enggan, teman kita mendekati enggak mau mendekati kita karena pakaian kita kotor ya kan, apalagi sudah kotor dan bau lagi ya kan. Ini nanti kita akan rugi ya kan, orang tidak mau mendekati kita atau ketika dekat dengan kita akan tutup hidung gitu ya. Nah, ini jangan seperti itu jadi ya. Oleh karena itu jaga kebersihan pakaian kita. Terus berikutnya jaga juga lingkungan kita ya. Tadi sudah menjaga badan kita, kebersihan badan kita, menjaga pakaian kita. Yang terakhir jaga lingkungan kita ya. Lingkungan di rumah dijaga dengan baik, buang sampah jangan sembarangan ya. Rumah kita dibersihkan setiap hari ya kan, disapu ya kan, pagi sore disapu dan dipel ya kan, setiap minggu sekali kerja bakti dengan keluarga ya kan. Yang jelas jangan buang sampah sembarangan ya. Di sekolah juga gitu ya kan, disapu kan, ada piket kan ya, jangan buang sampah sembarangan. Ketika ada sampah yang berserakan dipungut ya, diambil dan dibuang di tong sampah ya. Terus ketika kita berada di musola boleh juga bantu-bantu ya kan, ketika di musola ada sampah ya dibersihkan ya kan. Masuk ke toilet ada yang belum lupa, ada orang yang lupa tidak menyiram ketika habis buang air kecil, siramin aja nggak apa-apa, dapat ibadah, dapat pahala gitu ya. Ini jadi badan harus kita bersihkan, pakaian kita bersihkan, jangan lupa lingkungan juga kita bersihkan, terutama lingkungan kalian yang paling dekat yaitu di rumah dan di kamar kalian ya kan. Jangan sampai di luar rapi, di kelasnya bagus, kelasnya rapi, tempat ibadah rapi, malah di rumah kalian malah tidak rapi atau berantakan. Tidak boleh ya. Jadi rumah dulu dibersihkan yang rapi, jaga kesehatannya. Kalau di rumah sudah rapi pasti nanti di sekolah ikut rapi juga ya kan. Ketika lihat tempat lain nggak rapi juga ikut empati, ikut memperhatikan, ingin menjaga kebersihan lingkungan lain. Oke ya. Kalau sudah lingkungan kita bersih ya kan, rumah kita bersih, sekolah bersih, bebas dari sampah dan rapi, ini kelihatannya apa? Enak, asri ya kan. Asri itu enak dilihat, enak dipandang, nyaman ya kan, dan menyehatkan ya. Oleh karena itu yuk kita sama-sama semuanya jaga kebersihan badan kita, pakaian kita, dan lingkungan kita. Oke. Sekarang lihat bagian B ya. Tadi kita sudah berusaha menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Sekarang ini ada salah satu kegiatan yang dalam rangka menjaga kesehatan dan kesucian badan kita, yaitu aku senang berwudu. Oke. Wudu adalah salah satu kegiatan dalam rangka menjaga kesehatan, kebersihan dan kesucian badan kita. Oke. Apa manfaat wudu? Apa tujuan wudu? Yaitu untuk menjaga mensucikan dari hadas kecil ya. Ya, apa itu hadas kecil? Yaitu hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang ya kan. Hadas kecil adalah hadas ya yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Jadi tujuan wudu membersihkan kita dari hadas kecil. Hadas itu apa? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Contohnya apa? Yang menyebabkan batalnya wudu seseorang yaitu buang angin atau kentut ya, buang air kecil atau pipis, buang air besar atau berak gitu ya. Terus ada lagi muntah ya. Terus menyentuh kulit ya, laki-laki menyentuh kulit perempuan dan sebaliknya, perempuan menyentuh kulit laki-laki yang bukan muhrimnya ya.
kamu habis wudhu bercanda ya kan, sambil dorong-dorongan ya kan, megang tangan nggak sengaja atau sengaja narik-narik tangan temennya ya kan, yang laki narik tangan perempuan, ini nggak boleh, wudhunya batal. Ini harus wudhu kembali ketika akan melakukan sholat. Oke ya. Nah, lalu bagaimana tata cara berwudhu yang baik? Yang pertama yaitu satu, sebelum berwudhu kita berusahakan perhatikan airnya dulu ya kan. Air yang dipakai untuk berwudhu itu air yang suci, mensucikan, airnya suci dan dapat mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak mensucikan. Contoh air kelapa suci ya kan, tapi tidak boleh untuk berwudhu atau tidak mensucikan. Air teh, air kopi ya suci nih, enggak najis, tapi tidak boleh untuk berwudhu karena tidak mensucikan. Ya, air yang mensucikan bagaimana? Air kolam, air sumur, air hujan, air kali, air laut ya. Tapi kita selama ini kan hanya menggunakan air kolam ya, atau air sanyo ya, boleh. Oke, itu air yang boleh dipakai untuk bersuci. Sekarang bagaimana tata cara bersuci yang benar? Yaitu urutannya yang pertama, ketika kita mau wudhu, yang pertama harus niat terlebih dahulu ya. Niat boleh dalam hati, boleh diucapkan ya. Kalau mau diucapkan niatnya seperti ini, nawaitul wudu'a li rafa'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini niat untuk berwudu. Setelah niat sambil basuh tangan, lalu yang kedua yaitu membasuh muka ya. Membasuh muka ya. Tuh, membasuh muka dari ini nih. Dari muka kita nih, batas tumbuhnya rambut sampai ke telinga sini, sampai ke dagu. Ini adalah muka ya. Jadi kalau wudu nggak boleh cuma depannya saja ya, karena harus seperti ini. Nah, kalau depan saja berarti nggak sah, karena muka ini batasnya nih dari tempat akhir tumbuhnya rambut nih sampai ke sini. Nah, ini namanya muka ya. Jadi diingetin ya, jangan sekali-kali wudu hanya depannya saja. Oke. Setelah niat tadi ya, membasuh muka ya, tuh membasuh muka. Oke. Terus setelah muka dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Telapak tangan kita ya, telapak tangan sampai siku ya. Jangan cuma sampai sini ya, jangan sampai sini, tapi sampai siku, bahkan dilebihkan supaya lebih sempurna ya. Setelah kanan kiri ya kan. Dari atas ujung kaki sampai siku, lebih siku jika tidak apa-apa, lebih sempurna ya. Oke, setelah itu baru kita mengusap sebagian rambut atau sebagian kepala, yang depannya saja ya, nggak boleh, nggak usah semuanya, depannya saja ya, sebagian sini juga boleh sini, tapi lebih afdol depan saja supaya lebih gampang gitu ya. Setelah membasuh sebagian kepala atau rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Ingat dilakukan kanan dulu ya, anggota badan kanan dulu ya. Ketika tangan kanan dulu, ketika kaki juga kanan dulu ya. Sampai di atas mata kaki. Batasnya mata kaki, cuman lebih afdol supaya sempurna di atas mata kaki ya, tapi tidak usah sampai ke lutut ya, cuman sampai ke mata kaki saja. Oke. Semua itu adalah 5 langkah-langkah cara dalam berwudu ya. Ada 1 sampai dengan 5. Ini dilakukan harus urut ya, dari niat, basuh muka, basuh tangan, basuh sebagian kepala, dan terakhir dengan membasuh kaki. Ini diurut ya, dia nggak boleh beracak-acakan ya kan. 1, nggak boleh setelah muka dulu habis muka kaki, nanti tangan, nggak boleh, harus berurutan ya. Namanya tertib, itu berurutan ya, dan sebanyak 3 kali semuanya ya, muka 3 kali, tangan 3 kali ya kan, terus kaki juga 3 kali, rambut juga 3 kali. Oke, setelah itu dilanjutkan dengan doa setelah wudhu gitu ya. Di situ ada di bukunya, kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ini adalah doa setelah wudu ya, dibaca nggak usah terlalu kenceng ya, boleh pelan-pelan, yang penting kita dengar ya, karena itu dalam hati, kalau hafal juga nggak apa-apa. Oke, ini adalah tata cara wudu yang baik ya, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, aku yakin kalian sudah bisa wudu semuanya, tapi yang paling utama yaitu harus sempurna wudunya ya, tidak boleh salah-salahan, tidak boleh buru-buru wudu itu ya, harus tenang ya kan,
nggak boleh tergesa-gesa dan sempurna tadi ya. Nanti guru ajarkan muka sampai mana, tangan sampai mana, terus kaki juga sampai mana. Ini harus diperhatikan dengan baik. Oke, selanjutnya setelah wudhu ada juga kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan badan kita atau kesucian badan kita, yaitu pengganti wudhu, yaitu ada tayamum ya. Kalau wudhu tadi kegiatan menjaga kebersihan dalam rangka membersihkan badan kita dari hadas atau dari kotoran ketika mau sholat atau kegiatan yang lainnya. Kalau untuk tayamum ini sama ya, kegiatan dalam rangka bersuci atau membersihkan diri dari hadas. Tetapi beda dengan wudhu. Kalau wudhu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu ya kan. Oke, sebelum lebih lanjut kita akan coba dulu mempelajari arti tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu untuk mensucikan hadas kecil ya. Jadi kalau kita setelah buang air kecil atau buang angin atau mungkin buang air besar, kita pengen wudhu, pengen sholat, tapi air tidak ada gitu ya. Pas sudah membersihkan badan kita atau mungkin habis setelah pipis, setelah angin besar udah kita bersuci, airnya habis atau mungkin sanyonya mati kan, sampai 1 hari nggak ada air sama sekali ya kan. Bagaimana kita mau sholat? Kita melakukan tayamum ya, atau kegiatan dalam rangka menghilangkan hadas kecil pengganti wudhu. Oke, menggunakan debu ya. Kalau wudhu menggunakan air, tayamum menggunakan debu, tapi tidak sembarangan debunya. Debunya itu debu yang bersih, yang suci. Contohnya di mana debu yang bersih? Contoh di dinding ya kan, dinding kita, dinding rumah, dinding apa saja ya. Ini debunya bersih ya kan. Terus di meja kita ya kan, meja, dinding ya kan. Jangan sampai menggunakan debu yang mendekati ke hal yang kotor atau debu yang tidak suci. Contoh, jangan ambil debu di jalanan, nggak boleh kan. Atau mungkin debu dekat-dekat tempat sampah juga tidak boleh kan. Cari debu yang di dinding, di meja ya, itu ya. Oke. Cara yang pertama ketika mau bertayamum yaitu ada perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu tadi ada membasuh muka, membasuh tangan, basuh kaki ya kan ya. Kalau tayamum hanya beberapa bagian yang kita basuh atau kita lakukan tayamum. Yang pertama, ketika mau bertayamum yaitu satu, membaca basmalah dan niat tayamum ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, niat tayamum dengan hati juga boleh ya, diucapkan juga boleh. Oke, berikutnya ketika sudah baca bismillah, sudah niat, angkat tangan kalian ya kan. Setelah itu tepukan kedua telapak tangan ke atas debu, yaitu ke dinding ya. Tepuk ya ke dinding atau ke meja. Oke ya. Setelah ditepuk tangan kalian ke dinding atau ke meja, lalu ditiup ya. Ditiup. Sekali saja nggak apa-apa ya. Setelah tiup, baru usapkan ke wajah kalian secara merata. Caranya seperti ini ya. Dari atas ya, ke samping, ke depan. Nah itu ya caranya ya. Dari atas tarik ke samping, ke depan. Dari atas tarik ke samping, ke depan. Ini 3 kali ya. Oke. Lalu setelah itu ulangi lagi seperti tadi ya. Tepukan tangan kalian ke dinding atau ke meja, lalu tiup. Nah, lakukan tangan kiri dulu nih yang bergerak, tempel di bawah telapak tangan kanan dari ujung kaki ke siku. Lalu dibalik ke atasnya ya. Nah itu ya. Oke, selama 3 kali ya kan, sebanyak 3 kali ya. Oke, berikutnya bergantian, tangan telapak tangan kanan di bawah telapak tangan kiri. Nah terus sampai ke siku. Oke ya. Ini oke ya, ini cara bertayamum, hanya 2 yang diusap dengan debu. Oke, setelah itu berarti kalian sudah boleh melakukan kegiatan dalam beribadah, yaitu boleh sholat ya, karena mungkin baca Quran juga boleh. Ini adalah 2 kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan badan kita atau menjaga kebersihan menjaga dari kesucian atau menjadi hadas kecil. Oke, wudhu dan tayamum adalah tata cara membersihkan
badan kita atau membersihkan hadas dari hadas kecil, membersihkan atau bersuci dari hadas kecil. Ada kegiatan yang kita lakukan dalam rangka membersihkan badan kita dan mensucikan badan kita dari hadas besar, ya. Kalau berhadas kecil tidak boleh sholat, jangan memegang Quran. Sama ketika hadas besar, sama kita juga tidak boleh sholat, ya kan? Tidak boleh sholat, melakukan sholat, tidak boleh memegang Quran, baca Quran juga tidak boleh. Kalau mau melakukan sholat atau memegang Quran, baca Quran harus bersuci dulu, ya kan? Dari hadas besar. Oke, lihat halaman 58. Bagian D, mensucikan hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan mandi wajib. Jadi ada hadas kecil dan besar. Kalau hadas kecil cukup mandi dan atau tayamum. Kalau hadas besar sebelum wudhu mandi terlebih dahulu, ya. Contoh hadas besar apa saja Pak Guru? Yang pertama untuk laki-laki mimpi basah. Jadi ketika laki-laki mau dewasa, mau balik, ya, ketika mimpi basah, bangun-bangun celananya basah. Bukan ngompol, ya kan, tapi ada cairan keluar dari alat kelamin laki-laki, ya. Ini mimpi basah. Ini menandakan bahwa anak ini sudah dewasa, sudah balik. Kalau sudah seperti ini mandi besar, ya, sebelum sholat dan melakukan kegiatan yang baik, yaitu baca Quran ataupun mendengarkan Quran. Berarti kalau sudah mimpi basah, laki-laki ini sudah besar, balik atau sudah dewasa. Ini sudah wajib melakukan kewajiban dalam agama Islam semuanya, nggak boleh ditinggalkan lagi. Sholat, ya, puasa, ini harus dilakukan. Nggak boleh meninggalkan sholat lagi, nggak boleh meninggalkan puasa lagi, ya. Oke, ini kalau sudah balik, ya. Untuk yang perempuan, yaitu haid, ya. Haid yaitu tamu bulanan, datang bulan itu, ya, yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan. Kalau tadi sperma mimpi basah, cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki saat mimpi. Kalau haid itu darah kotor yang keluar dari kemaluan laki perempuan, ya kan, baik saat tidur ataupun tidak tidur. Nah, kalau sudah seperti ini berarti perempuan ini, anak ini sudah balik, ya, sudah dewasa. Nah, sudah wajib melakukan kewajiban yang diajarkan dalam Islam, sholat dan berpuasa wajib, atau boleh juga ditambah dengan puasa sunnah, ya. Jika seorang berhadas besar, dia harus mandi wajib. Cara mandinya tidak seperti mandi biasa. Kalau mandi biasa mungkin hanya disiram aja, ya kan, pakai sabun selesai. Sampoan enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau cara mandi besar, ini ada cara yang tidak sembarangan, ada langkah-langkahnya, ya, ada tata caranya. Nanti akan kita bahas bersama-sama, ya. Tapi sebelum itu, sebelum mandi wajib yang harus kita perhatikan, kita lihat dulu airnya. Air yang boleh dipakai untuk mandi besar adalah air yang suci, mensucikan, ya. Air sumur, air sungai boleh, air hujan boleh, air laut juga boleh, ya. Tapi jangan air yang suci tidak mensucikan. Air kelapa dikumpulin air susu, ya kan. Susu sapi satu drum satu ini nggak boleh buat mandi besar, ya. Yang boleh buat mandi besar yaitu air suci mensucikan, air sumur, air sanyo, air laut, air sungai, air hujan, ya. Oke. Bagaimana cara mandi air bersih, mandi besar? Yang pertama, adapun tata cara mandi wajib atau mandi besar adalah: 1. Membaca basmalah dan niat mandi besar. Niatnya bagaimana? Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, kalian baca nawaitul ghusli lirafa'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau tadi wudu lirafa'il hadasil asghar, kalau ini lirafa'il hadasil akbar. Mandi itu hadas besar, kan. Oke. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya. Nah, harus dari atas, nggak boleh. Kan ada kalau mandi biasa mungkin ada yang cuma mandi mukanya aja, rambutnya nggak boleh basah habis dikerimbat atau apa. Kalau mandi wajib harus semuanya dari atas kepala, ujung rambut atau ujung kepala sampai ke bawah kaki semuanya, ya. Ya. Dan semua anggota badan harus basah semuanya. Ujung kuku basahkan, ya kan. Lipatan-lipatan tubuh nih, ketek, leher, ketiak, lubang dubur yang buat buang air besar buat buang air besar, bersihkan, dicabok. Terus kemaluan juga, ya kan. Nah, itu
Tidak boleh ada yang tidak tersiram, harus kena siram semuanya. Telinga dibersihkan, hidung dibersihkan, mulut dikumur-kumur, mata juga bersihkan, leher, ketiak, ya kan? Terus pusar, anggota tempat keluar yang ada dubur dan kubul ya, lubang depan, lubang belakang itu harus dibersihkan semuanya nggak boleh terlewatkan. Yang ketiga, menggosok-gosok anggota badan ya, digosok semuanya dengan sabun ya kan. Terus kalau kepala dengan disamboin, digosok-gosok supaya tombengnya bersih gitu ya. Sabun, ada sabun cuci nggak boleh disabunin mukanya, hidungnya, telinganya ya. Terus kalau badan semuanya tadi, leher, ketiak kan, ketek gitu ya. Terus belakangnya, depan, pusar kan, kubul-kubul ya, kubul dan dubur, yaitu lubang depan, lubang belakang dibersihkan sampai semuanya dengan sabun dan dengan sampo ya. Supaya apa? Merata airnya semuanya dan bersih semua kotoran ya, debu-debunya, kotoran semuanya hilang, bersih ya. Oke. Dan kenapa harus pakai sabun dan sampo Pak Guru? Supaya wangi ya kan, sudah bersih, suci dan wangi lagi. Nah itu karena Allah itu jamal wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan, menyukai hal-hal yang bau harum ya kan. Kalau setan itu menyukai bau-bau yang tidak sedap, bau yang menyengat ya kan, bau tidak enak, itu senangnya setan. Tapi kalau bau yang wangi-wangi kesukaan malaikat dan Rasul juga suka. Allah juga suka yang wangi-wangi, bersih-bersih ya. Oke, yang keempat, menyiram air sekali lagi ke seluruh tubuh secara merata. Kalau sudah tadi dikasih sabun, sampo, disiram lagi, semua dibersihkan, dibasuh ya, supaya merata. Nah, terakhir setelah selesai bersih semuanya, kira-kira bersih semuanya, ditutup dengan berwudu sesudah mandi agar sempurna kesuciannya ya. Jadi setelah mandi, setelah semuanya bersih, disiram ya kan, dibasuh, dibilas ya kan. Nah, ditutup dengan wudu ya. Sudah selesai, handukan ya kan, berpakaian dulu, baru berwudu. Jangan masih telanjang berwudu ya. Dikeringkan badannya dulu, berpakaian lalu berwudu. Nah, setelah wudu baru ya kan, kalian boleh melakukan kegiatan yang dianjurkan dalam Al-Quran atau dalam Islam, yaitu sholat, membaca Quran, memegang Quran ya kan. Atau mungkin kalau yang sudah berkeluarga ya boleh lagi berkumpul dengan pasangannya. Oke, rekan sekalian, itulah pembahasan kita untuk PAI pada bab kelima tentang cara membersihkan badan, membersihkan lingkungan, pakaian, dan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dengan baik dalam keseharian kita ya, supaya kita bersih ya kan, suci ya kan, lebih bisa menjaga kebersihan kita, menjaga kesucian kita ya kan, ketika akan melakukan ibadah ya kan. Dan ingat, bersih pangkal sehat ya kan, an-nadhfatu minal iman, bersih adalah sebagian daripada iman, al-tahuru syatrul iman, bersih adalah pangkal dari keimanan, sebagian daripada iman. Orang yang bersih insya Allah sehat ya. Orang yang bersih berarti dia beriman kepada Allah. Tidak sempurna iman seseorang kalau belum bisa menjaga kebersihannya atau kesuciannya. Ini saya dari Pak Guru, mudah-mudahan bisa dipahami dan diperhatikan keseharian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.